Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video ini, saya akan menyampaikan renungan dan pembelajaran dari Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 1-13. Topik pembahasan mengenai pencobaan, di mana Yesus, anak Allah yang tunggal, dicobai oleh iblis. Mari kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan, mempelajarinya dengan hikmat dari Allah, dan menjadi pelaku firman dalam keseharian kita. Mari kita memulainya. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 4 ayat 1-13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah pembacaan dan pendengaran kita akan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, menyimpan firman dalam hati kita dan melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setiap orang di dalam kondisinya saat ini pernah dan akan pernah melakukan atau menghadapi pencobaan. Karena kita sudah berdosa dan kita cenderung berbuat dosa. Kita bersyukur karena kita ditebus oleh Kristus melalui kematiannya dan kebangkitannya, dan kita diadopsi sebagai anak-anak Allah oleh Allah Bapa kita. Karya Roh Kudus menerapkan semuanya itu di dalam hidup kita, sehingga kita mendapatkan kekuatan dan kemenangan menghadapi berbagai pencobaan, baik yang datangnya dari iblis, dari dunia, bahkan dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan kita bersyukur karena ada firman yang menjadi dasar iman kita, dan yang memberikan arah bagaimana kita menjalani kehidupan di bumi yang fana ini. Di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita akan menelusuri pembelajaran apa yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita dapat jadikan itu fondasi dan arah ketika kita berhadapan dengan berbagai-bagai pencobaan. Hal yang perlu kita telusuri adalah bagaimana kita melihat peristiwa pencobaan itu berlangsung dan dilakukan oleh iblis kepada Yesus. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa pernah dicobai oleh iblis. Peristiwa Adam dan Hawa dicobai iblis itu terjadi di Taman Eden. Pada waktu itu Adam dan Hawa belum berbuat dosa. Tetapi kenyataannya Adam dan Hawa pun jatuh. Iblis mencobai Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa pun dalam keinginan dagingnya, keinginan hatinya, keangkuhan dirinya, memberontak kepada Tuhan Allah. Adam dan Hawa yang belum berdosa itu dicobai oleh iblis, ditipu oleh iblis. Kita lihat diri kita yang sudah berdosa. Apakah ada
di antara kita yang kebal atau tidak mungkin mengalami pencobaan. Pastilah kita pernah dicobai oleh iblis, keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita, keinginan mata kita, atau oleh dunia ini. Bagaimana dengan Yesus Kristus, anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia? Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi, yang ditambahkan padanya natur kemanusiaan. Benih dari Roh Kudus yang diletakkan di rahim Maria yang dikuduskan Allah, yang dinaungi oleh Roh Kudus, ditambahkan pada pribadi anak Allah yang tunggal natur kemanusiaan, sehingga pribadi Yesus Kristus anak Allah mendapatkan natur kemanusiaan. Kemanusiaan Yesus berbeda dengan Adam dan Hawa, berbeda dengan kita. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya mengenai kemanusiaan Yesus Kristus. Saya akan meringkaskan dengan cepat mengenai kemanusiaan Yesus Kristus. Di mana benih dari Roh Kudus ditanamkan di rahim Maria, bukan hasil konsepsi Yusuf Maria, sekalipun sudah bertunangan. Bukan hasil tambahan atau suatu perbuatan yang seperti dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Bukan juga bagian daripada kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh Maria. Dan bukan juga karena ada kerjasama antara Roh Kudus dan Maria yang memiliki ovum. Sama sekali tidak. Benih dari Roh Kudus yang di rahim Maria adalah benih yang kudus. Tidak ada di sana sperma atau ovum dari pihak manusia. Tetapi memang benih itu diletakkan di rahim Maria, manusia yang berdosa, yang sudah dikuduskan, dibenarkan, dan mendapatkan kehormatan. Inilah kemanusiaan Yesus. Dan kemanusiaan Yesus ada pada pribadi anak Allah yang tunggal. Sehingga sejak inkarnasi itu, pribadi anak Allah memiliki dua natur. Yang ilahi pada dirinya ada selamanya, dan yang manusiawi dan dinyatakan di dalam perjalanan sejarah. Dari rahim Maria dilahirkan, bertumbuh, berkembang, bertambah besar, menjadi bayi, anak-anak, dan dewasa, dan melakukan pelayanan-pelayanan, menderita, mengalami kematian, dan kebangkitan. Semua yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus menggenapkan kehendak Allah, berdasarkan ketetapan penebusan di dalam kasih anugerah Allah untuk menebus umatnya. Dilaksanakan dalam waktu yang singkat, 33,5 tahun. Namun demikian, kita tahu dengan iman bahwa pengajaran yang tertulis di dalam Alkitab memberikan kepada kita pengertian bahwa kemanusiaan Yesus yang sudah menjalankan kehidupan di bumi ini tetap ada untuk selamanya pada pribadi natur kemanusiaan Yesus Kristus itu. Yang sudah ada, hidup, mati, bangkit, duduk di sebelah kanan Allah, dan datang kembali. Dan selama-lamanya ada natur kemanusiaan Yesus pada diri pribadi anak Allah yang tunggal. Satu-satunya pribadi yang memiliki natur dua hanya Yesus Kristus. Itu penjelasan singkat yang saya dapat sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara agar kita tahu posisinya dan keadaannya. Ketika kita membaca dan mau mendapatkan pembelajaran dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 ini. Hal berikutnya yang perlu kita ketahui bahwa peristiwa Yesus dicobai iblis ini juga ditulis di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 13. Dan diringkaskan dalam Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13. Yang memberikan kepada kita pembelajaran-pembelajaran yang sangat limpah untuk mengerti dan dapat menjadi pembelajaran iman kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kita perlu melihat dan menelusuri ayat demi ayat
apa yang tertulis di dalam Injil Lukas ini. Setidaknya ada 3 bagian besar yang perlu kita ketahui, kita perlu renungkan, kita perlu pelajari. Hal yang pertama adalah karya Roh Kudus di dalam dan melalui Yesus Kristus. Hal kedua, kemanusiaan Yesus yang sungguh nyata menjadi suatu bukti bahwa ia memang sepenuhnya manusia dan sekaligus saat yang sama ia sepenuhnya adalah anak Allah. Dui natur Kristus. Yang ketiga ialah cara dan situasi yang dilakukan iblis mencobai Yesus. 3 hal ini kita akan pelajari, diskusikan, dan mendapatkan prinsip kebenaran untuk kita terapkan dalam keseharian kita. Hal pertama mengenai karya Roh Kudus di dalam dan melalui kehidupan Yesus Kristus. Sebagaimana saya sudah jelaskan di awal, Roh Kudus memberikan benih kemanusiaan kepada rahim Maria, dan mulai saat itu natur kemanusiaan ada pada pribadi Yesus Kristus. Sejak saat itu pula, Roh Kudus memenuhi kemanusiaan Yesus. Jadi kemanusiaan Yesus yang kudus, yang suci, yang sempurna, dipenuhi oleh Roh Kudus. Yesus dilahirkan, dibesarkan, dibimbing, mengikuti tradisi Taurat, menjalani dan menggenapkan hukum Taurat. Bukan hanya disunat pada usia 8 hari, bukan hanya menjadi anak Taurat pada usia 12 atau 13 tahun, juga hidup di dalam keluarga Yusuf Maria, menjadi anak yang benar-benar mengabdi sebagai anak di tengah-tengah keluarga Yusuf Maria. Dan Yesus mempersiapkan segala pembelajarannya dengan baik. Dan dapat dicatat di dalam hati kita, pengertiannya yang tertulis dalam Alkitab, bagaimana Yesus bersoal jawab mengenai kebenaran firman dengan ahli-ahli Taurat di bait Allah pada usia 12-13 tahun. Dan selanjutnya Yesus kembali dalam keseharian di Nazaret bersama Yusuf Maria. Sampai pada waktunya, dan genaplah waktunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tradisi waktu itu, Yesus memulai pelayanannya. Dimulai dari persiapan pelayanannya. Bagaimana Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sehingga banyak orang memberikan diri untuk dibaptis. Ketika orang-orang itu memberi diri untuk dibaptis, dari berbagai tempat, mereka mengakui dosa mereka di hadapan Yohanes Pembaptis, tentunya di hadapan Tuhan Allah, sebelum mereka masuk ke dalam sungai Yordan untuk dibaptis. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Bagi semua orang yang mendengarkan firman Tuhan. Pada saat itulah, dimulainya persiapan pelayanan Yesus. Dan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis olehnya. Tetapi ada perbedaannya. Yesus tidak mengakui dosa, baik kepada Allah maupun kepada Yohanes Pembaptis, atau di hadapan publik yang ada di situ, di pinggiran sungai Yordan. Karena Yesus sempurna pada dirinya. Tidak pernah berbuat dosa, tidak ada dosa di dalam dirinya, tidak ada benih dosa, tidak bernatur dosa. Beda dengan kebanyakan dan umat manusia yang ada sampai sekarang, orang berdosa. Itulah sebabnya Yesus menyatakan, biarlah kehendak Allah yang jadi, mengapa saya harus dibaptis? Bukan karena saya berdosa, tetapi karena kehendak Allah. Dan Yohanes Pembaptis awalnya tidak bersedia membaptis Yesus yang kudus, yang sempurna ini. Bahkan ia mengaku bahwa membuka tali kasutnya. Kasut itu maksudnya adalah sepatunya atau sandalnya saja pun ia tidak layak. Apalagi membaptis dari kepalanya, dicurahkan air. Ini kan sesuatu yang tidak pantas sama sekali. Tetapi karena kehendak Allah, Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di sungai Yordan. Inilah peristiwa awal persiapan pelayanan Yesus. Pada peristiwa itu, ada kesaksian yang sangat ajaib dan sangat supranatural. Dan tidak pernah terjadi pada siapapun
dan tidak pernah dialami oleh siapapun lagi. Di mana setelah Yesus keluar dari air, setelah dibaptis, tentunya belum di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, karena Yohanes Pembaptis membaptis hanya dengan air, bisa jadi berdoa kepada Allah untuk menyatakan kehendak Allah bagi Yesus. Pada saat Yesus keluar dari air, Roh Kudus turun atasnya. Dipenuhinya tanda, keajaiban, penyertaan, pengurapan dari Roh Kudus atas seluruh pelayanan yang akan dikerjakan Yesus, karena memang Ia diutus sebagai penebus, juru selamat, Tuhan yang menyatakan kehendaknya. Roh Kudus turun atas Yesus. Selain itu, saat yang sama, dari surga terdengar suara. Inilah anak yang kukasih. Engkaulah anakku yang kukasihi. Demikian firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 22. Tentunya ini menjadi suatu penyataan yang didengar oleh Yohanes Pembaptis dan bisa jadi didengar oleh banyak orang pada waktu itu di Sungai Yordan. Bahwa Yesus anak Allah. Bukan karena pernyataan Yohanes Pembaptis, orang-orang banyak pada waktu itu, dan ketahuilah pada waktu itu Yesus Kristus belum memiliki murid. Belum memanggil murid-murid untuk menjadi rasul-rasulnya. Dan pada saat itu, penyataan Allah, proklamasi Allah dari surga kepada Yesus, engkau anakku yang kukasihi. Kalau kita lihat dalam konteks saat ini, tentu penyataan itu hanya mengujuk kepada Yesus Kristus, bukan kepada Yohanes Pembaptis dan bukan kepada orang-orang lain, hanya kepada Yesus, anakku yang kukasihi. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa memang terminologi atau istilah anakku itu diberikan juga kepada ciptaan, seperti Adam, Abraham, Israel, malaikat, dan sebagainya. Sebagai ciptaan yang dinyatakan bahwa ada relasi dengan Allah. Tetapi pemberian nama, sebutan, panggilan anak kepada ciptaan adalah karena memang mereka memiliki relasi sebagai ciptaan yang dijadikan anak. Sedangkan Yesus, anak Allah, pada dirinya memang dia adalah anak Allah. Kekal selamanya, keanakan Yesus itu ada pada dirinya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bukan karena konteks historis seperti Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya sebagai anak-anak Allah yang diadopsi karena penebusan Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya dan kemenangannya. Peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan menjadi persiapan yang paling penting untuk kita mengerti bagian pertama, Roh Kudus berkarya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Selanjutnya, setelah Yesus dibaptis, Roh Kudus yang sudah memenuhinya, Roh Kudus yang memimpinnya, membawanya, mengarahkannya ke padang gurun. Di dalam Injil Matius, pasal yang keempat, ayat 1, dituliskan bahwa Roh Kudus memimpin Yesus untuk dicobai oleh iblis. Di dalam pasal 4 Injil Lukas ayat 1, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Dengan kata lain, Roh Kudus berkarya di sana, menyatakan kehendaknya, menyatakan apa yang seharusnya dihadapi oleh Yesus Kristus untuk persiapan pelayanan selanjutnya. Tidak hanya dibaptis dan proklamasi dari Allah Bapaknya bahwa ia memang adalah anak Allah, tetapi juga bagaimana Yesus Kristus menghadapi pencobaan. Menghadapi pencobaan yang dikerjakan oleh iblis dan Roh Kudus menghantarnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, pada bagian pertama ini menjadi misteri yang sangat tidak mudah dipahami oleh kita manusia. Karena seringkali kita mengerti tentang karya Roh Kudus berkaitan dengan pertolongan, penghiburan, kuasa, tanda, dan mukjizat. Bahkan berkaitan dengan karunia-karunia pelayanan.
Kita lebih senang mendengarkan karya Roh Kudus berkaitan dengan kekuatan, otoritas, kemampuan yang diberikannya untuk kita menjadi orang-orang Kristen yang mumpuni dalam menghadapi apapun, yang hebat, yang seakan-akan tidak akan mungkin mengalami kesulitan dan kesusahan. Kita lupa Roh Kudus mengajarkan kepada kita dalam peristiwa Yesus dicobai oleh iblis. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang bisa dan mungkin dipimpin oleh Roh Kudus untuk dicobai iblis. Ini tidak mudah dimengerti. Sekali lagi karena karikatural tentang karya Roh Kudus hanya sebatas mengerti Roh Kudus yang memimpin hal-hal yang sifatnya itu lebih spektakuler, lebih membuat sebuah peristiwa yang menakjubkan. Sementara kalau kita membaca dan mempelajari bagian daripada ayat ini, kita perlu menyadari, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai anak-anak Allah yang diadopsinya, milik kepunyaan Kristus, perlu menyadari bahwa kita pun tidak luput dari pimpinan Roh Kudus yang kadangkala membawa kita untuk dicobai iblis. Ini bagian pertama yang paling tidak mudah dimengerti dalam konteks kekinian. Karena karikatural kekristenan zaman ini yang lebih menghebohkan daripada apa yang Tuhan mau nyatakan. Itu sebabnya di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, Yesus pernah menempelak orang-orang yang ada pada waktu itu mendengar khotbahnya di atas bukit. Di mana banyak orang pada akhir zaman nanti akan berteriak, berkata, Tuhan, aku sudah mengusir setan dalam namamu, mengadakan mukjizat demi namamu, bernubuat demi namamu, tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Mengapa demikian? Karena manusia ingin hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang sangat menakjubkan, yang ajaib. Tetapi Tuhan mengajarkan kita melalui ayat ini, bahwa Roh Kudus membawa kita kepada situasi dicobai oleh iblis. Untuk mempersiapkan kita melayani Tuhan, melayani sesama, membawa kabar baik kepada banyak orang. Bagian pertama ini sekali lagi perlu menjadi bahan perenungan kita. Kalau kita menghadapi pencobaan dan sedang dicobai oleh dunia, iblis, dan kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup kita, jangan-jangan itu adalah pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa menyatakan kemenangan-kemenangan Allah di dalam hidup kita. Jangan cepat-cepat mengambil suatu pernyataan bahwa kita dicobai karena kita berdosa, karena kita dikutuk, karena kita mengalami sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Jangan cepat-cepat mengambil suatu kesimpulan bahwa kita sedang dalam kondisi seperti itu. Seperti saya sudah katakan bahwa Yesus sempurna, kudus, suci, mulia, juga dicobai oleh iblis dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk dicobai. Konon lagi kita yang walaupun sudah percaya kepada Kristus, masih saja berdosa kepada Allah. Masih saja berdosa kepada sesama manusia. Hal ini perlu dan terus digumulkan di dalam hati kita. Dan kita bersyukur karena Roh Kuduslah yang memimpin kita masuk ke dalam pencobaan itu. Bukan karena keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata kita, tetapi Roh Kudus. Bagaimana kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus? Dan mengapa kita perlu dipimpin ke sana? Karena memang Tuhan mengendaki kita diperlengkapi, dibentuk menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar mengandalkan Allah, bukan mengandalkan pengetahuan, pengalaman, intuisi, bahkan segala hal yang mungkin bisa kita tawarkan. Tetapi tidak demikian. Ini bagian pertama dari perenungan dan pembelajaran saya mengenai topik pencobaan. Bagian yang kedua yang perlu kita pelajari dan telusuri berkaitan dengan kemanusiaan Yesus. Yang mana Yesus di padang gurun, ternyata di sana ia tidak makan 40 hari. Tidak makan 40 hari, itu sangat tidak mungkin bagi kita saat ini. Sekalipun ada orang-orang tertentu yang mencoba untuk berpuasa, tetapi siangnya berpuasa, malamnya tetap makan.
Ada juga orang-orang tertentu yang puasa, tidak makan, tidak minum, 3 hari, 3 malam. Ada juga orang-orang tertentu yang berupaya untuk menahan diri dari tidak makan, tidak minum. Banyak yang melakukan itu. Tetapi, untuk apa? Apakah Yesus tidak makan selama 40 hari? Bahkan di ayat yang lain mengatakan, di Matius, tidak makan 40 hari, 40 malam itu hanya untuk menguji daya tahan fisiknya. Seperti yang dilakukan banyak orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan yang maha mulia itu. Yang ingin berupaya untuk menaklukkan tubuh ini. Karena tubuh ini dianggap jahat, tubuh ini dianggap menjadi penghalang relasinya dengan Tuhan Allah. Sehingga tubuh ini mesti ditaklukkan supaya jiwa atau roh itu bisa berinteraksi dengan Tuhan Allah. Apakah demikian? Apakah ini adalah upaya menyiksa diri, asketis? Tentu tidak. Mengapa demikian? Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, ada satu peristiwa yang pernah dialami oleh Musa. Ketika dia di atas Gunung Sinai mau menerima firman Tuhan, ia pun berada di atas gunung itu selama 40 hari. Apakah makan di sana? Apakah disediakan mana di sana? Yaitu roti yang rasa seperti madu yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Israel? Atau seperti apa sesungguhnya Musa di atas gunung itu? Sebelum ia menerima apa yang diajarkan oleh Tuhan dan diberikan loh batu itu, hukum Taurat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih di dalam Kristus, kalau kita lihat di sini, ia tinggal 40 hari lamanya, dan di sana ia tinggal itu dalam kondisi fisik yang sangat lemah tentunya pada saat itu. Karena keinginan dan seluruh keberadaannya itu memang sangat lemah. Secara fisik, bahkan bisa saya katakan secara psikologisnya, kejiwaannya. Adalah wajar pada saat seperti itu, Lukas mencatat dan mengatakan bahwa waktu itu Yesus lapar. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita puasa, itu wajar lapar. Karena memang tubuh kita itu butuh makanan. Dan itu lumrah. Bukan sesuatu yang mengada-ada. Yesus lapar. Dengan kata lain, Yesus bukan mau menyiksa diri, asketis. Bukan dengan kemauannya sendiri dia melakukan itu, atau ingin menunjukkan kehebatannya. Bukan mengatakan bahwa tubuh ini tidak perlu dan tidak penting. Yesus lapar, itu menunjukkan bahwa tubuh ini penting. Tubuh ini bukan jahat. Tubuh ini memerlukan makanan, memerlukan minuman, memerlukan kebutuhannya dicukupkan. Jadi pemikiran pendapat yang mengatakan bahwa Yesus tidak makan 40 hari itu untuk meniadakan dan menekan keinginan tubuh ini, sehingga jiwanya bisa berjumpa dengan Tuhan. Tidak demikian. Justru karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, ia tidak makan selama 40 hari itu. Justru sama seperti Musa yang dipimpin oleh Tuhan Allah ke atas Gunung Sinai untuk menerima, karena dipimpin oleh Tuhan Allah. Di sini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Kalau bukan dipimpin Tuhan Allah, maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita sekalian, jangan melakukan tindakan yang ekstrim seperti Yesus. Karena akan lapar, bahkan mungkin akan mengalami dehidrasi, penyakit, dan sebagainya. Tetapi kalau dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mengerjakan aktivitas yang dapat membuat tubuh ini mengalami kesulitan dan mengalami keterbatasan, kita ikuti dengan rela melakukannya. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagian kedua ini menunjukkan kemanusiaan Yesus yang sepenuhnya patuh kepada pimpinan Roh Kudus. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia mempersiapkan keberadaan tubuhnya, fisiknya itu. Yang nantinya seluruh keberadaannya dipersembahkan di atas kayu salib sebagai pengganti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menebus kita yang berdosa.
betul-betul sebuah persiapan yang ajaib. Dan ini tidak bisa ditiru oleh siapapun. Dan tidak mungkin ditiru oleh nabi, rasul, pendiri agama, pemimpin budaya, dan siapapun. Hanya Yesus saja. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, kalau kita lihat lagi dan kita telusuri lagi, setelah 40 hari itu, apa yang dinyatakan oleh penulis Injil Lukas dan Matius dan Markus? Kalau Musa, setelah bersama Tuhan 40 hari di atas gunung Sinai, yang menerima 2 loh batu, hukum Taurat, firman Tuhan. Tetapi Yesus setelah 40 hari tidak makan di padang gurun, ia dicobai oleh iblis untuk menyatakan firman. Supaya iblis sadar betul, tahu betul bahwa ia dipenuhi oleh firman. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, sekalipun tubuhnya lemah, tetapi hatinya dipenuhi oleh firman. Ini pembelajaran yang sangat luar biasa dan sangat penting untuk kita pahami. Bahwa hal yang perlu untuk kita lakukan bukan hanya makan saja, untuk tubuh saja, entah apapun itu untuk tubuh, tetapi juga hal yang penting adalah firman. Dalam kondisi seperti itu, bagian ketiga, di mana iblis mulai mencobai Yesus. Iblis mulai mencobai Yesus dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Ada 3 cara, 3 tempat, dan itu dilakukannya dalam kurun waktu 1 hari, dalam kurun waktu itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh iblis? Yang pertama, iblis meminta Yesus untuk menjadikan batu menjadi roti. Yang kedua, iblis menawarkan kekuasaan atas kerajaan-kerajaan dunia asalkan menyembahnya. Yang ketiga, iblis memberikan suatu penyataan dan suatu pengujian mengenai keselamatan dan proteksi terhadap Yesus. Dari 3 cara yang dinyatakan iblis untuk mencobai Yesus, kita mendapatkan beberapa pembelajaran di sana. Tentunya kita perlu menelusurinya dengan baik dan utuh dalam satu kesatuan. Dalam 3 cara dan situasi iblis mencoba Yesus, 2 kali iblis menyatakan Yesus anak Allah. Dan 2 kali juga Yesus menyatakan kepada iblis bahwa iblis harus menyembah Tuhan Allah, dirinya. Yesus mengatakan iblis harus menyembah Tuhan Allahnya, yaitu dirinya. Iblis tidak boleh mencobai Tuhan Allahnya, yaitu dirinya. Di sini kita banyak belajar hal-hal penting berkaitan dengan 3 cara dan situasi iblis mencobai Yesus. Hal yang pertama yang perlu kita telusuri adalah iblis meminta Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Tetapi karena dengan pernyataan engkau anak Allah, bisalah membuat batu menjadi roti. Kita coba telusuri batu menjadi roti. Yohanes Pembaptis pernah menyatakan sebelumnya, pada ayat sebelumnya, bahwa Tuhan Allah dapat menjadikan batu-batu anak-anak Abraham. Karena kedegilan hati orang Israel. Itu tesisnya. Karena orang-orang Israel pada waktu itu tidak mau bertobat. Orang-orang ahli Taurat merasa diri adalah keturunan Abraham. Tetapi Tuhan Allah tidak menyatakan demikian karena mereka keras kepala, memberontak. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan Tuhan Allah dapat menjadikan batu-batu sebagai anak-anak Allah. Tetapi di sini iblis mengatakan kepada Yesus, meminta
Yesus mengadakan mukjizat, batu menjadi roti. Tuhan Yesus mengatakan, manusia tidak hidup dari roti saja. Bukan dikatakan dari batu, tapi tidak hidup dari roti saja. Di Injil Matius dikatakan bahwa manusia hidup dari firman Tuhan. Dari apa yang diucapkan oleh Tuhan, yang memberikan hidup. Firman Tuhan adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan. Perkataan-perkataan Tuhan adalah perkataan yang menghidupkan. Nah, pada bagian ini, ada yang menjelaskan bahwa ini menunjuk kepada pencobaan terhadap keinginan daging. Supaya tubuh ini dipuaskan keinginan fisiknya. Tetapi kalau kita menelusuri kata keinginan daging, bukan melulu dalam pengertian makanan, tetapi juga berkaitan dengan hawa nafsu kedagingan. Suatu kenyataan kehidupan yang memberontak kepada Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, kalau kita menelusuri di dalam Perjanjian Lama, pada Keluaran pasal 16-17, kita mengetahui bahwa ketika orang Israel itu keluar dari perbudakan di Mesir dan dipimpin oleh Allah dengan penyataan-penyataan yang ajaib, yang sebelumnya 10 tulah dijatuhkan atas Mesir, dan Laut Merah dibelah, dan mereka berjalan dari satu persinggahan demi satu persinggahan, yaitu orang-orang Israel. Pada Keluaran pasal 17-18 diketahui bahwa mereka lapar dan haus. Mereka tidak dapat makanan karena stok makanan sudah habis dan stok minuman juga sudah habis. Tetapi mereka tidak sabar akan pertolongan Tuhan, mereka bersungut-sungut. Pada momen itu, Tuhan menyatakan dua hal bagi orang Israel. Pertama, Tuhan memberikan suatu penyataan bahwa Ia menurunkan mana, yaitu roti putih rasa madu setiap hari selama 40 tahun perjalanan mereka sampai ke tanah perjanjian. Hasil pertama didapat, barulah berhenti mana itu diberikan Tuhan. Itu pertama. Jadi dari atas roti itu diberikan. Dan ditambah lagi dengan burung puyuh, di mana dagingnya dapat dimakan. Inilah panganan yang diberikan Tuhan terhadap orang Israel sepanjang perjalanan mereka di padang gurun, dari satu persinggahan ke satu persinggahan, untuk memelihara hidup mereka. Selain tiang awan dan tiang api. Ada mana, ada daging burung puyuh. Yang kedua adalah, Tuhan juga memberikan penyataannya dengan air keluar dari batu. Ketika Tuhan menyuruh Musa, nabinya, hambanya, untuk memukul batu sehingga keluar air untuk kebutuhan mereka. Dari sini, kita belajar bahwa Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memelihara umatnya. Sekalipun bersungut-sungut, tetapi Tuhan tetap baik kepada umatnya. Roti diberikan dari surga, air keluar dari batu. Kita kembali kepada cobaan yang dilakukan iblis kepada Yesus, supaya Tuhan Yesus, anak Allah ini, mengadakan mukjizat, kuasa mukjizat, kuasa batu menjadi roti. Jelas dalam ingatan kita bahwa bukan batu jadi roti, tapi roti itu turun dari surga. Sementara dari batu bukan roti, tapi air yang menghidupkan. Penyataan daripada iblis untuk mengadakan mukjizat roti menjadi batu, itu sangat bertentangan dengan apa yang dinyatakan Tuhan dalam perjalanan hidup orang Israel, dan itu menjadi sesuatu yang keliru. Ditambah lagi, kalau batu itu ciptaan, roti itu buatan. Kalau mengubah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi juga Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, yang menyatakan kuasanya dengan pemikiran yang sempurna. Apa jawaban Yesus dari antitesisnya iblis yang keliru itu? Kenapa saya katakan keliru? Karena di dalam Perjanjian Lama tidak ada catatan bahwa roti terjadi karena dari batu. Yang ada adalah dari batu keluar air. Dari langit ada roti diturunkan. Jawaban Yesus sebagai sintesanya adalah manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan berarti tidak butuh roti, karena Yesus lapar, pasti butuh roti, pasti butuh makanan fisiknya. Karena Yesus tidak mau menyiksa dirinya, Yesus butuh makan, tapi manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Manusia hidup dari firman Tuhan. Di sini Yesus tidak memenuhi keinginan dari iblis. Sebuah permintaan iblis itu ditolak.
Kuasa mukjizat tidak diterima. Dan ia menolak melakukan mukjizat itu. Karena yang meminta iblis. Karena iblis sebenarnya tahu bahwa dia anak Allah, kok berani-beranian melakukan suatu permintaan mukjizat. Bukankah Yesus adalah anak Allah? Kalau dia anak Allah, jangankan batu jadi roti. Tanpa batu pun Yesus bisa memberikan roti. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Karena hal yang paling penting adalah firman. Untuk saat itu, yang menunjukkan bahwa ia dipenuhi Roh Kudus, ia juga dipenuhi oleh firman. Ini menjadi hal yang perlu untuk menjadi bahan perenungan kita. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan makanan. Kalau ada orang yang mengatakan tidak perlu makan, itu adalah kebohongan dan tentunya kejahatan pada dirinya sendiri. Yesus sendiri lapar, dia butuh makanan. Tetapi tidak hanya itu. Kalau hanya makan, kebutuhan rohaninya tidak dipenuhi, firman Tuhan tidak dipenuhi dalam hidupnya, maka orang itu tidak lebih daripada makhluk yang tidak membutuhkan firman. Seperti siapa? Iblis. Iblis tidak mau firman untuk ditaati. Ini pencobaan yang pertama. Dan Yesus tidak mau mengadakan mukjizat itu. Kuasa mukjizat itu tidak dilakukan Tuhan. Karena yang penting bukan batu menjadi roti, tetapi yang penting adalah firman menghidupkan setiap orang yang takut akan Tuhan. Ini bukan mengatakan bahwa kita tidak perlu makan. Kita perlu makan, kita perlu firman. Dua ini unsur yang perlu untuk kita sebagai manusia. Ingat, Yesus dalam keadaannya sebagai manusia yang juga adalah anak Allah. Bagian yang kedua adalah iblis menawarkan kuasa politik, kuasa pemerintahan, kuasa otoritas atas bumi, di mana ada banyak kerajaan dunia yang dibawa kekuasaannya. Karena raja-rajanya itu secara langsung atau tidak menyembah dewa, dewi, ilah-ilah, ciptaan manusia yang lain, atau ciptaannya sendiri, atau ciptaan Allah. Raja-raja itu takluk kepada kekuasaan iblis. Dan walaupun memang kerajaan-kerajaan itu terpecah-pecah karena mereka tidak bersatu, walaupun di dalam kendali iblis, tetapi kerajaannya tidak bersatu, pecah-pecah. Dan iblis menawarkan hal yang sungguh tidak mungkin diharapkan atau diminta oleh Yesus. Iblis menawarkan kuasa politik, kuasa pemerintahan, dan juga kuasa yang lain. Yang mana ia akan menjadi pemilik dari kerajaan-kerajaan dunia, yang mana raja-rajanya, kerajaannya itu menyembah iblis. Dengan kata lain, iblis menawarkan suatu otoritas, tetapi Yesus harus menyembahnya. Ini kan suatu tawaran yang kurang ajar terhadap Yesus, yaitu menyembah iblis untuk mendapatkan kekuasaan. Ada yang mengatakan ini adalah berkaitan dengan cobaan keangkuhan hidup. Ditawarkan sesuatu yang mengangkat seseorang menjadi angkuh, entah jabatan, entah posisi, entah keinginan yang lain. Yang pasti kalau dia dinaikkan, yang penting menyembah iblis. Ada memang kenyataannya ada orang-orang yang membawa dirinya ke dalam pencobaan seperti itu dengan mengganti agamanya, bukan lagi Kristen, menukar keagamaannya, bukan lagi pengikut Kristus karena ia mau mendapatkan kedudukan, jabatan, posisi. Nah, orang-orang seperti itu biasanya belum lahir baru, belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka keangkuhan hidup itu menjadi sesuatu yang sangat menggiurkan. Tetapi di pihak lain, saya menafsir dan mempelajarinya bahwa ini bukan berbicara tentang keangkuhan hidup, tapi kuasa. Kuasa yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus. Kuasa ini memang dari iblis. Dan iblis memang menguasai raja-raja dan kerajaan dunia ini. Tetapi kalau kita menelusuri pada teks sebelumnya, Yohanes Pembaptis pernah menegur Raja Herodes karena melakukan kejahatan. Melakukan tindakan amoral. Mengambil istri saudaranya. Sehingga karena teguran itu, Herodes menangkap Yohanes Pembaptis, bahkan karena keinginan putri dari istri yang diambil dari saudaranya itu,
kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Ini untuk menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis menegur raja yang melakukan kejahatan dan harus bertobat. Berarti raja-raja yang menguasai kerajaan itu pun menyembah dewa-dewa, menyembah ilah-ilah, dan tidak taat kepada Tuhan. Nah, orang-orang jahat seperti ini ingin dibawa kendalinya Tuhan, lalu Tuhan menyembah iblis. Ini kan sesuatu yang sangat kurang ajar, double kurang ajar. Sangat tidak benar-benar jahatnya luar biasa. Yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus adalah kerajaan-kerajaan yang jahat, yang memberontak kepada Allah, yang melakukan ketidakbenaran kepada Allah, yang amoral. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah alam semesta dan segala isinya adalah milik Tuhan Allah? Bukankah alam semesta itu berada di dalam kedaulatannya? Tidak ada satu inci pun yang mana Tuhan tidak berkata, ini milik. Tetapi iblis menganggap bahwa seluruh semesta, seluruh kerajaan itu miliknya, belong to him. Ternyata tidak. Sekalipun ada kejahatan, pemeliharaan hidup mereka tetap di dalam tangannya Tuhan. Tuhan berdaulat. Jadi iblis memainkan peran yang jahat ini bersandiwara, menutup satu kenyataan bahwa Yesuslah yang berdaulat, Raja semesta alam. Kekuasaan ini ditawarkan. Dan saat itu, sintesanya dari Tuhan Yesus. Hai iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Di sini, untuk pertama kali, dan ini menjadi kata yang penting untuk Bapak Ibu Saudara yang selama ini mungkin sedang, atau pernah dan sering ditanya oleh orang-orang non-Kristen, yang mengatakan, kapan Yesus mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan dan Allah? Kapan Yesus mengatakan, sembahlah aku? Ini ayatnya. Iblis diperintahkan Tuhan untuk sembahlah Tuhan Allahmu. Siapa dia? Dirinya. Ingat, Yesus adalah anak Allah, yang ilahi, yang setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Saat itu iblis diperintahkan Tuhan untuk menyembah dirinya, Tuhan Allahmu. Karena waktu itu Yesus sedang berbicara dengan iblis. Dia tidak menyebutkan kalimat yang lain. Hai iblis, hai pengikut-pengikut iblis, hai kerajaan-kerajaan dunia, hai orang-orang yang berada di dalam kekuasaan kerajaan dunia, sembahlah Tuhan Allahmu. Siapakah dia? Aku. Tuhan Yesus berkata demikian. Kata yang dituliskan di situ, kurios, theos. Di situ berkaitan dengan dirinya lah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur dari pembelajaran ini. Pertanyaan non-Kristen yang mengatakan Yesus kapan menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dan dia adalah Allah dan dia mesti disembah di ayat ini. Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Iblis dan seluruh kerajaan yang ada, dunia dan segala isinya harus menyembah Yesus Tuhan. Inilah sintesa yang sangat penting untuk kita renungkan. Sekalipun kita pada posisi yang lemah dan bukan orang-orang yang memiliki posisi kekuasaan seperti orang dunia, ketahuilah, kita menyembah Tuhan Allah yang sejati. Bukan buatan tangan manusia, bukan buatan Allah, dan bukan hasil imajinasi dunia ini. Kita menyembah Tuhan Allah yang sesungguhnya. Berbeda dengan orang-orang non-Kristen yang tidak menyembah Tuhan Allah, seperti iblis yang tidak menyembah Tuhan Allah. Mengapa saya katakan demikian? Karena Tuhan mengatakan, sembahlah Tuhan Allahmu. Saya, kata Tuhan, sembah. Ini tidak mudah Bapak Ibu untuk ditangkap, dipelajari, dan direnungkan. Ini adalah pembelajaran yang sangat mendasar dan mendalam. Bagian yang ketiga, yaitu Yesus diminta untuk jatuhkan dirinya dari bait Allah yang di Yerusalem. Kalau di bagian pencobaan pertama, Yesus diperintahkan di antara batu-batu itu untuk jadi roti dengan kuasa mujizatnya. Di bagian kedua, di atas gunung. Ada yang mengatakan di situ di atas gunung Pisgah. Dia diperlihatkan akan kuasa-kuasa kerajaan. Di situ Yesus ditawarkan. Kalau yang ini, yang ketiga, diperintahkan. Diminta untuk menjatuhkan diri. Kuasa apa? Kuasa perlindungan. Dan di sini, iblis lagi-lagi memakai istilah anak Allah.
Status keilahian Yesus dipertaruhkan di sini. Kalau bagian yang pertama Tuhan menolak mengadakan mukjizat, kalau pada bagian kedua Tuhan sangat tegas menolak untuk melakukan tindakan yang tidak mungkin dilakukannya, yaitu menyembah. Tapi pada bagian ketiga ini, Tuhan menyatakan, jangan cobai Tuhanmu, jangan cobai aku. Aku adalah Tuhanmu. Justru engkau harus sadar betul itu, hai iblis dan orang-orang pengikutnya. Apa yang dilakukan oleh iblis? Ia meminta Yesus jatuh dari atas. Ya matilah kemanusiaannya. Tapi cara itukah Yesus mati? Tidak. Yesus tidak mati dengan cara itu. Yesus mati nanti dengan mempersembahkan dirinya di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya. Tidak bunuh diri. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam Injil Lukas pasal 3 dituliskan bagaimana Yohanes Pembaptis mengatakan kepada orang-orang ahli Taurat, kapak sudah tersedia untuk memotong ranting atau dahan atau pepohonan yang tidak berbuah. Di sini, iblis menawarkan, bukan menawarkan saja, tapi memerintah. Jatuhkan dirimu, engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Jadi kalau dalam menawarkan dan memerintah ini, dia menggunakan kata anak Allah, jatuhkan dirimu, nanti ada malaikat. Nah, di sini dia mengandung suatu arahan supaya membuktikan dia malaikat, itu menolong dia, jatuhkan. Dia ajaknya malaikat-malaikat untuk ikut terlibat di dalam pencobaan itu. Kalau dalam pencobaan pertama hanya batu, pencobaan kedua adalah kerajaan-kerajaan dunia, pencobaan ketiga, iblis mengajak malaikat-malaikat. Nanti malaikat-malaikat akan menjagamu dan menatang engkau. Kau tidak akan jatuh dan mati. Tidak, tidak. Ini kan mirip dengan apa yang dilakukan oleh iblis kepada Adam dan Hawa. Kalau yang pertama, wah menarik hati nih buahnya. Makanlah. Wah menarik ini, kamu kan lapar, makanlah. Ini bisa mengenyangkan, menarik hati, memberi pengertian, makanlah buah itu. Padahal itu tidak boleh. Diperintahkan jangan makan. Tapi iblis mencobai Adam dan Hawa, makanlah. Nggak apa-apa. Lalu yang terakhir, kamu akan jadi seperti Allah. Tidak akan jatuh. Tidak akan masalah. Nah, di dalam pencobaan yang ketiga, dalam Injil Lukas ini dikatakan, kamu tidak akan masalah. Kalau jatuh, ada malaikat yang jaga. Tidak masalah. Iblis memutarbalikkan fakta dan ingin menjadikan bahan uji coba proteksi Allah terhadap Yesus. Yesus yang dipenuhi Roh Kudus, Yesus yang dipenuhi oleh firman, Yesus yang walaupun dalam kondisi tubuh yang lemah, dia tetap fokus menyatakan, hai iblis, jangan cobai Tuhan Allahmu. Luar biasa pernyataan Tuhan ini. Ia tidak mengatakan, hai iblis, jangan cobai manusia yang sempurna ini. Hai iblis, jangan cobai Adam yang ini. Tidak. Yesus Tuhan kita mengatakan, hai iblis, jangan cobai Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Kristus, seringkali kita merasa diri dekat dengan Tuhan. Padahal seringkali kita juga seperti pola pikirnya iblis, ingin mencobai Tuhan Allah. Jika engkau memberikan aku kekayaan, jika engkau Allah, berilah aku kesembuhan, kesehatan, kekayaan, aku akan begini dan begini. Kita memberikan syarat kepada Tuhan Allah untuk menjadi syarat bagi kita patuh kepadanya. Itu kejahatan. Kita tidak layak, tidak pantas memberikan syarat kepada Tuhan Allah untuk kita menjadikan diri kita syarat bisa menyembah Tuhan Allah dan melayani Tuhan Allah. Ada pernyataan-pernyataan yang sering muncul dalam benak kita. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pernah mengatakannya. Tuhan, aku mau melayanimu. Tuhan, aku mau melakukan ini dan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Asalkan Engkau memberkati aku, Engkau memberikan aku ini, Engkau memberikan aku itu syaratnya. Ini tidak lebih daripada cara iblis mencobai Tuhan Allah. Memberikan syarat kepada Tuhan dan merasakan itu adalah hal yang benar, padahal itu jahat. Kita harus bertobat dari sana. Sepantasnya lah kita memang patuh kepada Tuhan Allah, tanpa syarat apapun. Karena Tuhan mengaruniakan kebaikan kepada kita tanpa syarat apapun dari kita. Kok berani-beranian kita melakukan suatu upaya meminta dengan syarat Tuhan seperti ini? Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus,
Hal yang penting dari 3 pencobaan ini, bagaimana kita menempatkan pribadi Yesus Kristus di dalam hidup kita. Dia adalah anak Allah. Tuhan dan Allah kita. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan personal. Sehingga kita harus meminta belas kasihan Tuhan untuk kita mengerti kebenaran ini. Dan hal yang lain yang perlu kita pelajari bagaimana kita tetap berada di dalam kebenaran firman sesuai dengan tepat menempatkannya, dengan tepat menempatkan firman. Karena iblis juga dan dunia ini menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk mencobai. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa kalau Adam di Taman Eden yang belum berdosa saja dicobai, iblis yang kudus suci itu juga dicobai, terlebih lagi kita. Maka tidak ada yang kebal untuk tidak dicobai. Tetapi ketika kita dicobai, berhadapan dengan pencobaan, entah itu keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup, entah itu kekuasaan-kekuasaan yang kita ditawarkan, diberikan, atau diminta, kita harus fokus kepada firman yang dikaruniakannya. Maka baca firman Tuhan itu penting. Menyimpannya dan menerapkannya tepat, bukan sembarangan. Yang terakhir, Bapak Ibu, setelah kita menelusuri 3 bagian mengenai karya Roh Kudus, kemanusiaan Yesus, dan cobaan yang dikerjakan iblis, sehingga kita mendapatkan pembelajaran, hal yang berikutnya yang perlu kita telusuri adalah bagaimana iblis ini mundur bukan berarti ia tidak lagi datang untuk mencobai. Ia mengakhiri pencobaan untuk sementara, temporer. Ia akan tunggu waktunya, mencobai lagi, dan mencobai lagi, dan mencobai lagi. Ini menjadi pembelajaran dari kita bahwa seperti Tuhan Yesus katakan, waspadalah dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu si iblis itu terus mencari celah, mencari cara untuk mencobai kita. Jangan lengah, jangan merasa kuat, dan merasa hebat. Tetap bersandar kepada Tuhan. Dan sembahlah Tuhan. Jangan mencobai dia. Kiranya dengan pembelajaran, perenungan dari firman Tuhan ini, menolong Bapak, Ibu, dan Saudara makin dekat dengan Tuhan, dan kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara, semakin bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.